Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi lipatan serbet atau yang dikenal dengan napkin folding. Pada napkin folding, serbet yang digunakan adalah serbet untuk makan atau yang disebut dengan napkin gas. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari napkin folding ini adalah agar peserta didik dapat memahami lipatan serbet berdasarkan berbagai sumber dengan penuh tanggung jawab. Dan selanjutnya juga peserta didik mampu membuat berbagai jenis lipatan serbet sesuai dengan teknik pembuatan dan persyaratan dengan rapi dan teliti. Nah, kalau kita lihat pengertian dari napkin folding atau lipatan serbet itu adalah suatu seni atau suatu cara melipat serbet makan menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Sehingga kalau kita lihat tampilannya itu akan menambah selera kita ketika makan. Nah, jenis kain dan ukuran serbet yang digunakan dalam membuat napkin folding adalah serbet terbuat dari bahan tekstil yang dapat menyerap air atau juga bisa kertas yang dapat menyerap air. Kemudian, secara umum, napkin yang digunakan itu adalah berbahan kain katun, damas, linen, belacu, dan satin. Sedangkan ukuran yang standar yang biasa digunakan dalam membuat napkin folding ada yang berukuran 50 cm x 50 cm, ada napkin yang berukuran 55 cm x 55 cm, dan ada juga napkin yang berukuran 45 cm x 40 cm. Nah, kalau kita lihat fungsi dari lipatan serbet itu sendiri adalah untuk penghias meja makan. Seperti tadi dikatakan, penghias meja makan karena nanti napkin akan dibentuk secara menarik dan secantik mungkin. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk melindungi pakaian apabila Anda makan ada makanan yang tertumpah, terjatuh di pangkuan saat Anda sedang makan. Kemudian untuk mengelap atau mengambil sisa makanan yang ada di sekitar mulut. Kemudian dapat juga dijadikan sebagai isyarat. Nah, berbicara isyarat jika kita pergi ke toilet atau pergi ke tempat lain. Nah, biasanya ketika kita makan di sebuah restoran, posisi napkin itu memberikan isyarat-isyarat tertentu. Misalnya, ketika kita sudah selesai makan, maka napkin akan kita letakkan begitu saja di atas meja. Namun, ketika kita ingin permisi, menelpon keluar ruangan, atau pergi ke toilet, dan kita belum menyelesaikan kegiatan makan kita, maka napkin akan kita letakkan di senderan kursi. Nah, hal itu sudah dipahami oleh para servers. Nah, dan itu menjadi standar pelayanan dalam sebuah pelayanan makan. Nah, napkin folding dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan tempat peletakan napkin folding itu sendiri. Yang pertama itu adalah napkin yang diletakkan di dalam atau di dalam piring yang disebut dengan on the plate. Ada yang diletakkan di dalam gelas, maka disebutlah dia dengan on the glass. Kemudian ada napkin yang digunakan untuk membungkus cutleries atau silverware, disebutlah silverware. Nah, kemudian juga ada napkin yang digunakan sebagai alas yang disebut dengan underliner. Nah, jenis-jenis napkin itu sendiri dikategorikan berdasarkan posisi. Yang pertama itu adalah standing, karena dia posisinya berdiri, maka dikatakan standing. Nah, biasanya standing ini adalah diletakkan di sisi meja. Nah, untuk standing sendiri memiliki
berbagai bentuk. Nah, bentuk-bentuk dari lipatan napkin itu diberi nama. Yang pertama itu waterfall. Dia seperti waterfall, maka dinamakan waterfall. Kemudian bird of paradise. Kemudian ada crown. Kemudian ada juga double star. Itu adalah nama-nama dari lipatan napkin. Nah, untuk underliner juga ada nama-nama yang mirip dengan bentuk yang akan kita lipat. Yang pertama itu ada water lily, ada rose, ada cross, ada double envelope, dan masih banyak lagi nama-nama lipatan napkin itu sendiri. Ketika kita ingin membuat napkin folding, nah dasar lipatan itu akan menentukan bentuk hasil dari lipatan itu sendiri. Nah, dasar lipatan ada yang dibuat dari lipatan segitiga, ada yang dibuat dari dasar lipatan bujur sangkar yang seperti ini, dan ada juga yang dibuat dari dasar lipatan persegi panjang seperti ini. Nah, syarat dari sebuah lipatan yang kita buat itu memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama itu adalah ketentuan yang betul-betul rapi. Kerapian di situ memperlihatkan bagaimana posisi dari napkin yang kita buat. Nah, kita harus melipat napkin secara proporsional. Kemudian kalau memang dia segitiga, dia memang betul-betul rapi antar sudut dan sudutnya. Nah, jadi untuk memperlihatkan kerapian itu, kita akan melihat kondisi napkin itu sendiri. Pembagian napkin pada saat melipat, kemudian bagaimana kita memberikan tekanan-tekanan kepada napkin pada saat kita melipatnya. Itu juga akan melihatkan siku-siku dan seni tersendiri sehingga napkin terlihat sangat menarik. Nah, kita akan melihat beberapa macam lipatan serbet melalui tayangan video berikut. Nah, kita akan saksikan video yang memuat tentang macam-macam lipatan serbet. Selamat menyaksikan. Baik, nah sangat banyak sekali jenis-jenis atau macam-macam lipatan napkin. Nah, kemahiran seseorang membuat lipatan napkin itu nanti akan terlihat dari kebiasaannya melipat napkin itu sendiri. Nah, ini waterfall, seperti air terjun, air jatuh. Ini bentuknya bird of paradise. Ini namanya double star, dan ini adalah crown. Nah, kalau kita lihat masing-masing lipatan, bagaimana caranya kita akan lihat melalui tayangan video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi, nanti kita akan lanjut kepada bagaimana cara melipat masing-masing bentuk-bentuk. Kalau di sini ada 4 ya, nanti kita akan pelajari lebih banyak lagi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.